Halo guys, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas masih di PK ya, soal bocoran SNBT tahun 2020, masih di bab bilangan tipe ketiga ya. Nah langsung saja kita bahas soal nomor 1. Untuk setiap bilangan bulat K, M, N, X, Y, dan Z didefinisikan seperti ini teman-teman. Seperti ini ya definisinya. Nah, di sini kita diberikan konsep bahwa jika ketemu notasi seperti ini, maka dirumuskan menjadi K kurang Z tambah Y dikali M tambah N kurang X. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, berarti kita sebenarnya tinggal menghafal letaknya saja. Menghafal letaknya, kalau K itu di mana, berarti itu angkanya oleh siapa? Angkanya berapa. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini kita tinggal menentukan berapa bilangan yang menggantikan nilai K, nilai M, nilai Z, dan seterusnya. Langsung saja kita lihat pertanyaannya. Diketahui E merupakan suatu bilangan genap positif ya. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Nah, ini diberikan notasi yang sama nih dengan yang di atas definisi tadi ini. Berarti langkah pertama kita identifikasi dulu tuh nilai K-nya berapa. Di sini K-nya posisi di sini ya Kak. Angkanya di sini 3. Terus di situ M-nya berapa? M-nya adalah 1. Ini M-nya di sini ya, teman. Nih, 1. Kemudian kita punya Z. Z-nya di sini juga sama, 1. Z-nya 1. Habis Z bawahnya apa? Y. Y-nya berarti ini E gitu. Jadi teman-teman tinggal lihat posisi dan letaknya saja. N-nya berapa? Betul, 2. X-nya berapa teman-teman? Mantap, E ya. Nah, setelah dapat seperti ini, teman-teman tinggal ikutin aja dengan rumus fungsi yang diberikan, yaitu K dikurang Z ditambah Y dikali M ditambah N dikurang X. Tinggal disubstitusi. K-nya itu berapa? 3. Kita tulis 3. Z-nya berapa? 1. Berarti minus 1. Y-nya berapa? E. Tulis E. Dikali nih. M-nya berapa? M-nya 1. N-nya berapa? 2. Dikurang E. X-nya adalah E. Ganti itu teman-teman. 2 tambah 3 kurang 1, 2. 2 tambah E. Dikali 3 dikurang E. Nah, tinggal selesaikan aljabarnya. Ini berarti 2 kali pelangi ya teman-teman. Nah, 2 kali 3 itu 6. 2 kali negatif E jadi min 2E. Kemudian E dikali 3 jadi plus 3E. Min plus E kali min E jadi min E kuadrat ya. Berarti dapat berapa teman-teman? 6 plus E kurang E kuadrat. Nah, di sini kita masih ketemu namanya variabel. Nah, variabel di sini adalah E. E di sini dinyatakan bahwa E-nya apa teman-teman? E merupakan suatu bilangan bulat, bilangan genap positif. Berarti bisa kita simpulkan nilai E itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, berarti paling kecil itu E-nya berapa? 2. Kalau kita substitusi E-nya 2, apa yang terjadi teman-teman? Coba ya. Jika E-nya sama dengan 2, maka ini 6 ditambah 2 dikurang 2 kuadrat sama dengan berapa? 8 dikurang 4 sama dengan 4. Atau kita cek lagi, misalkan kalau kita tengok kuantitas si P dengan Q, ini P kurang dari Q, ya kan? Kita coba lagi next kan E-nya misalkan 4 nih. Berarti ini 6 ditambah 4 dikurang 4 kuadrat. Berarti ini 6 tambah 10 kurang 16, negatif 6. Berarti semakin besar E-nya, maka nilainya semakin negatif. Artinya tentu nilai P akan selalu kurang dari Q. Jadi kuantitas yang tepat yang mana? Yang ini ya, yang B. Ya, gitu teman-teman ya. Nggak perlu kita coba semuanya ya, tapi kita bisa nengok bentuk umumnya, keumumannya seperti apa. Ya, kalau bilangan kuadrat berarti ini semakin besar angkanya tentu menghasilkan bilangan yang
besar ya. Kalau dia negatif berarti semakin negatif. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, masuk di soal nomor 2. Ingat, kita gunakan metode drill ya teman-teman. Jadi soal yang diberikan tentunya sama. Jadi saya nggak akan bacakan lagi, tapi ini kita lihat fungsinya ya, unsur letaknya. Berarti kita identifikasi dulu nih posisinya, ada variabel A sampai F ya. Terus dulu nih A, B, C, D, E, F. Nilai A berapa nih? Berarti 1. A1, sorry. A-nya 1. A1, B-nya ke bawah ya. Ini B, C, D, E, F ya. Ini B, C, D, E, F. Tinggal ganti teman-teman. Ini 2, ini T. D-nya 3, E-nya 4, F-nya 5. Dah tuh, masukkan ke rumus yang diminta. Dia maunya apa? Maunya adalah di sini A plus B. A plus B berarti 1 ditambah 2 kali C. C-nya apa? C-nya T. Ditambah D kali E. D kali E. D kali E ini ya. Berarti 3 dikali 4. Ditambah B kurang F. B kurang F. B-nya 2. F-nya 5. Dikali C. C-nya berapa? T. Nah gitu, selesai kan? 1 tambah 2, 3 dikali T jadi 3T. 3 kali 4 jadi 12. Ini jadi negatif 3 dikali T, negatif 3T. Nah yang sejenis ini sama ini berapa teman-teman? Habis ya, dapatnya 12. Berarti nilai P sama dengan 12 itu sama dengan nilai Q. Jadi mana jawabannya? Kuantitas P sama dengan Q. Gitu ya teman-teman, mudah ya? Oke. Untuk soal berikutnya, kerjakan dulu, pause videonya, setelah selesai baru lanjutkan videonya untuk memeriksa jawabanmu benar atau salah. Lanjut ya, kita soal berikutnya. Lanjut ya, kita masih ada variabel di sini agak kompleks ya. Posisinya X, Y, B, C, T, U tidak urut ya. Jadi kita tengok aja posisinya kayak tadi. Kita tulis dulu nih X, Y, B, C, T, U ya. Kita cari nilainya dulu. X-nya berapa? X-nya di sini ya. Ini 3. Y-nya di mana? Y-nya di tengah. Ini berarti 6. B-nya di mana ujungnya? Ujung berarti ini 5. C-nya di mana? Di bawah C-nya. Berarti C-nya 2 ya. Oke. Terus ini C-nya 2. Terus T-nya di atas, ini di 7 ya. Oke. Terus U-nya adalah A. Dah, tugas kita masukkan rumusnya apa? Yang di sini maunya apa dia? UCX. UCX berarti A dikali C. C-nya adalah 2, X-nya adalah 3. Oke. Dikurang TU. TU 7 dikali A. Dikali nih B kurang Y. B kurang Y. B kurang Y ini berarti 5 dikurang 6. Berapa nih? 6A dikurang 7A kali minus 1. Berarti ini 6A ditambah 13 kecepatan ya. Dikali 7A. Dapatlah 13A. Nah, jadi kuantitas si P itu adalah 13A, di mana A itu merupakan suatu bilangan prima. Bilangan prima dari mana? Dari 2. A-nya itu berarti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, nilai P paling kecil tuh 2 nih. Berarti kalau kita cari P sama dengan 13 kali 2 sama dengan 26. Berarti kalau kita lanjutkan untuk 3, 5, dan 7 tentu nilainya lebih besar dari 26. Jadi kita tinggal bandingkan aja. Yang paling kecilnya aja sudah lebih besar daripada Q. Apalagi untuk nilai A yang lebih besar. Jadi jelas ya, nilai P selalu lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya mana teman-teman? Yang A.
Oke, aman? Oke, kita pindah ke soal selanjutnya. Nah, lanjut ya di soal nomor 4, langsung saja di sini masih sama. Informasi yang diberikan tidak urut ya. Jadi agak menjemukan nih. Kita terus dulu nilai M, N, A, B, T, kemudian U. Kemudian kita tinggal cocok-cocok lagi nih, mana posisi M-nya di mana. M-nya di sini, ini X ya. N-nya di sini berarti ini 8. A-nya di sini berarti ini X. B-nya di sini berarti ini 2. T-nya di bawah sini berarti ini 3. Sisanya tentunya 6. Dah, setelah dapat tinggal eksekusi. MTB katanya. MTB. Mana nih? M-nya adalah X, T-nya adalah 3, B-nya adalah 2. Dikurang BU. 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 Nah, ini 2 dikali 6. Dikurang BA. BA itu 2X ya. 2X. Oke, tambah N. N-nya 8. Ini sama ini 6X. Ini sama ini 12. Minus 2X tambah 8. Ini dengan ini dapatlah 4X. Ini dengan ini minus 4. Nah, tinggal nih tergantung nilai dari si X-nya berapa. Baca X-nya apa. X-nya merupakan bilangan genap positif. Berarti kita punya X dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kita coba dulu nih membandingkan. Untuk X sama dengan 2, kita peroleh 4 kali 2 kurang 4. 8 kurang 4 itu 4. Berarti ini simpulan sementaranya P sama dengan Q. Kita coba lagi untuk X sama dengan 4. 4 kali 4 kurang 4. 16 kurang 4, 12. Kesimpulannya P besar dari Q. Nah, kalau sudah ada dua simpulan seperti ini, udah jelas informasi yang diberikan tidak cukup. Gak usah dilanjutin untuk X berikutnya ya. Gitu. Jadi kalau dia dominan sama, kayak lebih kecil, lebih besar, atau dominan sama dengan itu ya udah jelas kesimpulannya salah satu. Tapi kalau pernyataan menghasilkan beberapa simpulan yang berbeda, maka jawabannya langsung D ya teman-teman. Oke, next ya. Kita ke soal selanjutnya. Nah, kita hampir di soal-soal penghujung ya. Nah, di sini alhamdulillah nih soal yang diberikan urut ya A, B, C, D, E, F. Jadi enak kita tulisnya ya. A, B, C, D, E, F. Kita tally nilai A berapa. Ini A, B, C, D, E, F gitu ya. Berarti ini 2, 9, 8, N, 5, 4 gitu. Udah. Kalau sudah, kita tinggal masukin ke rumus fungsi yang diberikan. Mana dia? Ini ya. ADF. A2, DN, F4, BE. BE 9 dikali 5. CD 8 dikali N. Berapa nih? 8N kurang 45 kurang 8N. Jelas dong, ini dengan ini habis ya. Tersisalah negatif 45. Simpulannya apa? P sama dengan negatif 45, nilainya sama dengan Q. Berarti simpulannya adalah yang C. Kuantitas P sama dengan Q. Mudah bukan? Oke. Lanjut ya ke soal. Nah, kita sampai di soal nomor 6. Nah, nomor 6 masih asik nih ya. Kita masih dikasih variabel yang urut ya. Jadi mudah kita nulis identifikasinya. Ada A, B, C, D, E, F. Tinggal digas berapa A-nya teman-teman. A-nya di bawah ya. A-nya 3. B-nya 4. C-nya tengah. C-nya berarti 1. D-nya di ujung ini 2. Berarti sisanya adalah F-nya 7. Berarti, F-nya 7. F-nya 7 ya. Salah nih.
F-nya 7, E-nya yang Y. Oke. Tinggal kita masukin ke rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya apa tuh? A kali B. A kali B berarti 3 kali 4. D kurang E kurang F. C E. C-nya 1 kali Y. Oke. 12 kurang berapa nih? Minus Y minus 5 ya. Kurang Y. Berarti 12 tambah Y tambah 5 kurang Y. 17 ya teman-teman. Nah, kalau 17 berarti jelas ya nilai P lebih besar dari Q. Jawabannya yang A. Oke. Lanjut ya ke soal bonus. Oke. Juga sama teman-teman, masih urut. Dimana soalnya masih ini ya, urut ya dari F ya. Tulis aja. Oh, sorry. Ini F, G, H, I, J, K. Oke. I-nya sini teman-teman 4. J-nya 7. F-nya berapa teman? F-nya itu adalah 2. G-nya adalah U. H-nya adalah 2. Oke, K-nya adalah U. Masukin ke rumusnya, jebret nih. Oke. F tambah G berarti 2 tambah U dikali H-nya 2 dikurang I kurang J, I-nya 4, J-nya 7 tambah K, K-nya U, kalikan ke dalam 4 tambah 2U kurang negatif 3 tambah U. Berarti ini 4 tambah 3U tambah 3 tambahlah 7 tambah 3U. Nah, di sini U-nya apa? Bilangan bulat negatif. Berarti ini dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Untuk nilai si U. Berarti nilai si P itu 7 tambah, kita ambil aja yang paling besar ya. Minus 1. Yang paling besar aja 4. Apalagi yang paling kecil. Semakin dia kecil. Sehingga kesimpulannya apa? Nilai P kurang dari Q. Jawabannya apa? Yang B. Gitu. Begitu ya teman-teman. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya teman-teman, di share, di like, dikomentarin gitu saran dan kritiknya supaya saya membuat video-video berikutnya lebih baik lagi dan lebih semangat lagi. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.